Pemirsa, petugas gabungan Satgas COVID-19 Sumeneb, Jawa Timur membubarkan hajatan warga. Hajatan dibubarkan karena menyebabkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan di tengah pemberlakuan PPKM darurat COVID-19. Lendengannya dibubarkan, turun. Orang Langowewon yang bersabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP membubarkan hajatan pernikahan di 3 lokasi sekaligus di Kecamatan Saronggi, Sumeneb, Jawa Timur. Petugas meminta sejumlah alat hiburan berupa odong-odong hias dibongkar. Bahkan para pemain karawitan langsung kocar-kacir turun panggung mengetahui petugas datang. Menurut petugas, hajatan yang ada hiburannya harus dibubarkan karena Kabupaten Sumeneb tengah memberlakukan PPKM level 4. Masyarakat tidak ada hajatan yang ada hiburannya. Karena ini PPKM level 4, jadi tidak diperbolehkan, makanya tim gugus COVID-19 melakukan penegakan, yaitu dengan membubarkan kegiatan tersebut. Jadi hiburannya berupa karawitan dan gaul kalau orang Madura bilang. Di masa PPKM level 4, petugas menggelar patroli untuk memastikan tidak ada warga yang menggelar hajatan di tengah pandemi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Bubar ya Pak ya. Pemirsa, sertifikat vaksin kini menjadi syarat wajib bagi warga untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk berkunjung ke pusat perbelanjaan. Namun seorang warga di Jakarta Utara mendadak viral di media sosial usai sempat ditolak masuk ke dalam sebuah mal karena mengantongi sertifikat vaksin dari luar negeri. Unggahan Instagram story dari akun @sisilia ini mendadak viral. Ia dan beberapa temannya dilarang masuk sebuah mal di Jakarta Utara karena tidak memiliki sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi. Padahal, ia dan rekan-rekannya telah menerima 2 dosis vaksin Pfizer dari Amerika Serikat April dan Mei lalu. Setelah menunggu lama dan melalui pengecekan berkas, mereka diizinkan masuk ke dalam mal. Sejak beberapa hari terakhir, sejumlah mal di DKI Jakarta telah dibuka dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya, kapasitas pengunjung maksimal 25%, serta pengunjung yang datang wajib menunjukkan sertifikat vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi. Namun dalam aturan PPKM level 4, belum terdapat ketentuan terkait status warga yang mendapat vaksinasi dari luar negeri. Sertifikat vaksin yang terintegrasi dalam aplikasi hanya vaksin yang dilakukan di dalam negeri saja. Usai viralnya peristiwa ini, belakangan Kementerian Kesehatan mengeluarkan izin masuk mal bagi warga divaksin di luar negeri. Sertifikat vaksin luar negeri rencana juga akan dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Tim iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Mardiana, salah satu penerima vaksin di luar negeri yang dipersulit masuk ke dalam mal. Kami juga sudah berupaya menghubungi Satgas COVID-19, namun hingga kini belum tersambung. Selamat sore Ibu Mardiana. Ya, selamat sore. Ya, Bu Mardiana, bisa diceritakan sebetulnya bagaimana kronologi peristiwa saat Ibu dilarang atau tidak diperbolehkan masuk ke mal karena memiliki sertifikat vaksin dari luar negeri? Ya, jadi gini, ini adalah ibu dari sahabat saya. Kebetulan kami memang berjanji untuk ketemu di mal. Nah, pada saat kami sampai di mal, di bagian depan memang sudah ada petugas yang biasanya membantu untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Nah, kami pun menginstal aplikasi Peduli Lindungi itu. Tapi salah satu ibu dari teman saya ini, karena dia vaksinnya di Amerika, dia tidak bisa mengakses aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kami juga menginfokan ke security yang bertugas di mal tersebut. Nah, di pihak security-nya itu, kita diminta untuk menunggu karena akan konfirmasi ke atasannya dulu. Begitu ceritanya. Baik, kemudian pihak petugas keamanan mengonfirmasi kepada atasannya. Lalu apa yang kemudian disampaikan oleh pihak mal kepada ibu dan juga ibu dari rekan ibu tersebut? Ya, yang disampaikan adalah yang boleh masuk hanya yang terdaftar di dalam aplikasi Peduli Lindungi itu, gitu loh. Dan mereka juga mungkin karena hari pertama uji coba dibuka dan menggunakan aplikasi ini, mereka takutnya nanti kalau diizinkan akan ada sanksi bagi pihak mal.
itu sih kita sangat mengerti gitu loh. Jadi setelah kita menunjukkan beberapa bukti vaksin, kartu vaksin dan lain-lain, akhirnya pihak mall mengizinkan kita masuk dengan menyimpan semua dokumen-dokumen kita, termasuk nomor telepon. Jadi mereka juga akan follow up kembali ke pihak yang terkait mengenai vaksin dari luar negeri ini apakah diperbolehkan untuk masuk mall atau tidak. Baik, jadi akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam mal, Bu ya, setelah perdebatan yang cukup panjang. Nah, kemudian kasus ini menjadi viral di media sosial. Setelah itu, adakah tanggapan selanjutnya yang diberikan oleh pihak mal tersebut kepada ibu dari rekan ibu tersebut? Oke, pihak mal ada beberapa kali memberikan info, mereka sudah menanyakan kepada Kominfo juga. Tapi waktu kemarin hasilnya masih bahwa yang mau masuk mall itu harus menggunakan PCR. Jadi yang dari luar negeri kartu vaksinnya tidak diakui, demikian pertamanya. Tapi hari ini setelah kasus itu menjadi viral, kemarin disampaikan oleh Detik ya, terus akhirnya mendapat tanggapan dari jubir vaksin COVID di Kemenkes bahwa per hari ini sudah boleh masuk ke mall dengan kartu vaksin yang dari luar negeri. Itu sih. Baik, Ibu, untuk informasi kepada masyarakat juga sebetulnya seperti apa sih Bu bentuk sertifikat yang diberikan setelah menerima vaksin di luar negeri? Sertifikatnya hanya berupa kartu biasa ya. Kalau seperti kita bawa anak kecil tuh imunisasi, kartunya hanya ditulis saja begitu. Jadi tidak sama dengan yang di Indonesia yang ada barcode-nya. Nah itu juga cukup menjadi kendala juga gitu. Karena mereka menanyakan kok tidak ada barcode-nya. Sementara yang dari luar negeri standarnya hanya kartu yang ditulis tangan saja. Baik, Bu Mardiana, mulai hari ini Kementerian Kesehatan sudah memperbolehkan bagi warga penerima vaksin di luar negeri untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Tanggapan dan harapan Anda, Bu? Betul. Ya, tanggapan saya sih sebenarnya sebelum adanya suatu sistem diluncurkan gitu ya, sebaiknya pihak lapangan benar-benar disosialisasikan dengan baik sehingga apabila ada masalah yang terkait dengan sistem, paling tidak sumber daya manusianya atau orang yang sedang bertugas di lapangan itu mereka sudah bisa tanggap dan cepat menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak berlarut-larut kita harus berdiri di depan menunggu informasi selanjutnya. Sementara mereka harus cari informasi ke sana kemari gitu. Dan semoga juga ya ke depannya untuk sistem ini dikembangkan lagi agar orang-orang yang dari luar negeri, orang Indonesia yang mungkin vaksin di luar negeri tetap bisa mengakses aplikasi Peduli Lindungi dan datanya sudah ada di dalam. Baik, terima kasih Ibu Mardiana sudah berbagi cerita bersama kami di iNews Sore. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Mulai hari ini seluruh penumpang Transjakarta wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Dengan kebijakan baru ini, penumpang tidak perlu lagi menunjukkan STRP yang sebelumnya menjadi syarat memasuki area halte. PT Transjakarta mewajibkan seluruh penumpang memiliki serta menunjukkan surat bukti vaksinasi COVID-19 sebagai syarat menggunakan layanan Transjakarta. Syarat wajib vaksin di bus Transjakarta merupakan tindak lanjut instruksi Mendagri tentang pemberlakuan PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali. Kebijakan ini juga didukung keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang PPKM level 4 COVID-19. Dengan kebijakan baru ini, pengguna Transjakarta tidak perlu lagi menunjukkan STRP yang sebelumnya menjadi syarat memasuki area halte. Masa sosialisasi akan berlangsung selama 3 hari mulai hari ini. Transjakarta akan dibantu Dinas Perhubungan untuk proses pemeriksaan. Untuk meminimalisir antrean, calon penumpang diminta menyiapkan seluruh persyaratan sebelum memasuki area halte. Soalnya kemarin pakai STRP. Tadi ternyata pas saya nunjukin STRP dimintanya surat vaksin. Terus ya udah saya unjukin. Nah, menurut Mbak dengan adanya ketentuan tersebut tanggapannya seperti apa nih? Bagus sih. Saya memang lebih efektif pakai yang surat vaksin ya dibanding STRP karena kalau STRP kan nggak semuanya bisa ngajuin ke kantor. Selama PPKM level 4, Transjakarta beroperasi mulai pukul 5 hingga 20.30. Transjakarta juga memberlakukan pembatasan kapasitas 50% dari kapasitas total. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Yudi Rizaldi, Gilang Ramadan, iNews melaporkan.
Petugas 3 Pilar Kecamatan Kebayoran Lama bersama pengurus RW 7 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan mendata rumah warga yang belum menerima vaksin. Hal tersebut untuk mempermudah pendataan pengurus RW bagi warga yang sudah maupun yang belum tervaksin. Satu persatu rumah warga didatangi petugas Polsek Kebayoran Lama dan pengurus RW 7 untuk menempelkan stiker yang bertuliskan belum divaksin. Sebanyak 1.433 warga Kebayoran Lama Utara, khususnya RW 7, yang belum tervaksin mencapai 261 warga. Kebanyakan warga yang belum divaksin beralasan karena takut untuk disuntik dan mengaku mempunyai penyakit bawaan. Pemasangan stiker ini biar kita bisa memprediksi warga yang sudah tervaksin dan belum tervaksin. Sejauh ini berapa warga yang belum tervaksin, Bu? Warga yang belum tervaksin ada 261 dan 18 yang terpapar. Dari total 1.433 warga. Penempelan stiker dilakukan pengurus RW sebagai langkah mempermudah pendataan warga baik yang sudah maupun yang belum tervaksin. Selain itu, sebagai salah satu cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah permukiman warga. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua pemberlakuan ganjil genap dalam masa PPKM, jumlah pelanggar mulai menurun. Salah satunya di Simpang Harmoni, Gajah Mada, Jakarta Pusat. Pemberlakuan aturan ganjil genap sebagai pengganti penyekatan selama masa PPKM memasuki hari kedua. Di Simpang Harmoni Gajah Mada, Jakarta Pusat, jumlah pengendara yang melanggar terpantau mulai berkurang. Sejak pagi hingga siang tadi, hanya ada sekitar 20 kendaraan yang diputar balik oleh petugas gabungan. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan ganjil genap hari pertama kemarin. Hari kedua untuk pengganti dari penyekatan kita lihat sangat baik dan bagus. Lalu lintas cukup lancar, masyarakat juga semuanya sudah mengetahui kalau ada penyekatan ganjil genap. Yang mana di sini penyekatan tidak dilakukan penindakan tapi diimbau untuk berbahaya Allah atau tidak melewati daerah yang dikatakan sebagai dari wilayah ganjil genap. Meski pelanggaran menurun, penjagaan akan tetap dilakukan hingga aturan ganjil genap berakhir. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut menangkap kapal ikan Vietnam yang diduga sedang mencuri ikan di perairan Indonesia. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.